Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah di Al-Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk di bait 46 yang beliau sebutkan, tentunya masih terkait dengan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kata beliau di bait 46, wa qaddamal Mustafa bil ilmi hamilah, wa qaddamal Mustafa bil ilmi hamilahu, a'dim bidzaka taqdiman lidhi qadami. Al-Mustafa maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang yang punya ilmu daripada orang yang tidak punya ilmu. A'dim bidzalik taqdiman lidhi qadam. Maka betapa agungnya kedudukannya karena dikedepankan oleh yang terdepan, maksudnya manusia yang paling baik, itu Nabi kita Muhammad SAW. Ini belum melanjutkan keutamaan ilmu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada sahabatnya ketika masuk dan hadir waktu sholat, Nabi SAW mendahulukan yang mengimami mereka adalah yang paling banyak Qur'annya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Amr ibn Salamah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, Nabi SAW bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum." Apabila telah hadir waktu sholat, hendaklah salah seorang dari kalian adzan. Kemudian Nabi katakan, "Wal ya ummakum aksarukum Qur'ana." Dan hendaklah yang paling banyaknya kalian hafalannya dari Al-Quran menjadi imam untuk kalian. Maka berkata Amr ibn Salimah,
Fanadharu falam yakun ahadun aktsaru Qur'anan minni. Maka mereka melihat, yaitu para makmum, mereka melihat maka tidak ada yang mereka dapatkan seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya daripada saya. Itu Amr ibn Salimah. Antum tahu waktu itu berapa umurnya? Dia kisahkan waktu itu umurnya katanya Ibnu Sittin atau Ibnu Sab'in. Masih 6 tahun atau 7 tahun. Bayangkan. Para sahabat yang ada dalam rombongan itu adalah menunjuk Amr ibn Salimah untuk menjadi imam. Padahal umurnya masih muda sekali. Ini tentunya mereka lakukan karena Nabi SAW yang menganjurkan bahwa yang imam yang lebih banyak hafal Qur'annya. Langsung disebutkan. Waliya ummakum aksarukum Qur'ana. Hendaklah yang mengimami kalian adalah yang paling banyak di antara kalian hafalannya berupa Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ketika salah seorang dari kita lebih banyak ilmunya, lebih banyak hafalannya dari Al-Quran, itu diutamakan. Walaupun banyak yang lain lebih tua umurnya, iya, lebih duluan Islamnya, tapi Nabi tunjuk yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Ini di sholat. Ada juga kejadian di perang Uhud. Banyak sahabat yang meninggal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, mengumpulkan antara dua orang yang terbunuh di perang Uhud dalam satu kain. Setelah itu Nabi SAW berkata, kata Jabir, ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Mana yang paling banyak pengambilannya terhadap Quran? Kata Jabir, fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamah fil lahad. Apabila ditunjuk kepada salah satu dari keduanya, maka Nabi kedepankan dia dalam lahad. Bayangkan, bukan hanya di dunia. Di kuburan juga diutamakan yang lebih banyak Qur'annya daripada yang tidak. Ini keutamaan orang yang berilmu. Kemudian beliau berkata di bait 47, tafahumu an godaw lil wahyi aw'iyatan wa adhatil ayu minhu fi sudurihim. Ini keutamaan berikutnya lagi. Cukup bahwa mereka adalah menjadi tempat untuk wahyu. Orang yang berilmu adalah orang yang menjadi wadah, tempat yang diturunkan kepadanya dan diberikan kepadanya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adhatil ayu minhu fi sudurihim. Dan ayat-ayat itu menjadi jelas
pada dada-dada mereka. Ini keutamaan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa ayat Al-Qur'an, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jelas bagi orang yang diberikan ilmu. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas pada dada-dadanya orang yang diberikan ilmu. Artinya ayat Quran itu tidak jelas bagi orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu ketika membaca Al-Quran atau dibacakan kepadanya Al-Quran tidak jelas baginya. Tapi bagi orang yang berilmu itu akan jelas setiap ayat yang dibacakan kepada mereka. Setiap ayat yang dibacakan kepada mereka. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan keutamaan mereka. Setelah itu beliau berkata, wa an godaw wukala fil qiyami bih qawlan wa fi'lan wa ta'liman li ghairihim. Ini keutamaan berikutnya lagi. Dan mereka menjadi wakil-wakil di dalam menunaikan ilmu berupa ucapan, perbuatan, dan pengajaran kepada selain mereka. Ini keutamaan. Mereka menjadi pewaris dari Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah sebutkan hadis dalam masalah ini. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang yang berilmu menjadi wakil dan pewaris para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi, innamal ulama warathatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama. Wa innama warathul ilma. Faman aqadahu aqada bihaddin wafir. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewarisi dinar, tidak pula dirham. Yang mereka warisi adalah ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Dia menjadi wakil Nabi Muhammad SAW dalam umat Islam untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan, ucapan, dan pengajaran kepada yang lain. Sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Orang yang mendengar hadis, kemudian dia menghafal. Setelah itu dia menyampaikan kepada yang lain. Itu adalah keutamaan yang lain yang didapatkan oleh orang yang berilmu, menjadi wakil manusia-manusia terbaik dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan, perbuatan, dan pengajaran. Kemudian di bait 49 kata beliau, wa khassahum rabbuna qasran bi khasyatihi wa akli amsalihi fi asdaqil kalimi. Rob
kita mengkhususkan dan membatasi bahwa orang yang takut kepadanya itu hanya yang berilmu. Dan orang yang memahami perumpamaan Allah Subhanahu wa taala di dalam asdaqil kalim, di dalam ucapan yang paling jujur yaitu dalam Al-Qur'an, itu hanya orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tiada lain, pakai innama, artinya hanya ulama yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, kata innama ini namanya adatul hasr, alat pembatasan. Kalau disebutkan innama berarti hanya itu. Nah, di sini Allah katakan hanya al ulama, orang-orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Manusia terbaik. Lihat di surat Al-Bayyinah di ayat terakhir. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sungguh orang-orang yang beriman. Setelah menyebutkan orang musyrikin, terus ahli kitab. Setelahnya Allah katakan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Apa dikatakan? Sebelumnya hukum awal. Itu pertama. Allah katakan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah manusia terbaik. Kita sudah sebutkan sebelumnya, tidak mungkin kita beriman kalau tidak punya ilmu. Dan tidak mungkin kita beramal soleh kalau tidak punya ilmu. Kalau ini kita bisa lakukan, yang pertama yang kita dapatkan adalah pernyataan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah manusia terbaik. Dan ini kita sudah sampaikan sebelumnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tapi lihat setelahnya, ayat terakhir. Apa itu? Itu yang pertama. Jazauhum inda rabbihim jannatu adenin. Siapa yang tidak mau ini balasannya? Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah jannatu aden, surga Aden. Siapa itu? Yang tadi. Beriman, beramal soleh. Tanpa ilmu tidak bisa. Balasan mereka di sisi Rabb mereka jannatu aden. Setelah itu, ini sifatnya surga itu. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu di bawah istana dan gedung mereka. Tempat tinggal mereka. Ada sungainya mengalir. Terus mereka kekal kholidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi penutupnya ini yang luar biasa. Itu semua tadi itu untuk siapa? Setelah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Apa langsung dikatakan? Itu yang dikatakan. Dzalika liman khasya rabbah. Itu semua tadi itu bagi yang takut kepada Rabbnya. Siapa yang takut kepada Allah? Hubungkan dengan ayat yang saya sebutkan di awal. Ini kan kata Allah. Tadi itu, semua tadi itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalika hal itu akan didapatkan oleh
khosya rabbah. Man khosya rabbah. Siapa yang takut kepada Robnya? Siapa yang takut kepada Robnya? Di ayat tadi. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh tiada lain. Hanya ulamalah. Hanya orang yang berilmulah. Yang takut kepada Rob. Juga antum bisa baca ayat di surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan banyak nikmat untuk hambanya. Di antara yang disebutkan adalah waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang selalu takut akan kedudukan Robnya, 2 surga. Bukan hanya dibilang surga Aden. 2 surga. Tapi dibilang bagi yang takut. Sekali lagi kalau kita ditanya, siapa yang takut kepada Robnya? Ya, hanya satu. Karena Allah sudah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya. Ya. Orang yang melakukan maksiat, tidaklah dia jatuh dalam maksiat kecuali kebodohannya. Kecuali kebodohannya. Itu sebabnya. Ketika dia punya ilmu, dia sadar, maka tidak jatuh dalam maksiat. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tentunya adalah sangat besar sekali bagi orang yang punya ilmu. Demikian pula itu yang beliau katakan, wa akli amsalihi fi asdaqil kalimi. Allah khususkan orang yang memahami kisah-kisah Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia. Tapi tidak ada yang mampu memahaminya kecuali yang berilmu. Banyak Al-Quran menyebutkan kisah dan menyebutkan perumpamaan. Iya. Perumpamaan dan kisah ini banyak orang yang bisa membacanya. Tapi yang mampu memahami isinya, mengamalkannya, serta menyampaikan kepada orang lain, itu hanyalah orang yang berilmu. Hanya orang yang berilmu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa sebagian salaf, orang-orang yang terdahulu, jika dia membaca perumpamaan di dalam Al-Quran, kemudian dia tidak memahaminya, maka dia akan menangis dengan sangat sedih. Karena dia sadar, ini kalau saya tidak paham ini, saya tidak masuk dalam golongan orang yang berilmu. Dalam golongan orang yang berilmu, mereka akan berkata, lastu minal alimin. Saya bukan orang alim. Ini mereka. Iya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang mampu memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian beliau berkata di bait 50. Wa ma syahadatihi ja'at syahadatuhum haitsu stajabu wa ahlul jahli fi somami.
Kata beliau rahimahullah, bersama persaksiannya datang persaksian orang yang berilmu. Allah gandengkan persaksian dirinya bahwa dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Digandengkan dengan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. 3 saja yang disebutkan. Allah sebutkan dirinya, kemudian 2 dari makhluknya, malaikat dan orang yang berilmu. Kata Allah, syahid Allah. Allah Subhanahu wa taala bersaksi annahu la ilaha illahu, bahwasannya tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Wal malaikah, dan malaikat juga bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Wa ulul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu. Orang yang punya ilmu lah yang mampu mempersaksikan la ilaha illahu. Ini disebutkan, dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seandainya ada dari makhluk yang utama dari manusia ini melebihi orang yang punya ilmu, maka Allah akan gandengkan orang itu dengan dirinya. Tapi di sini tidak ada yang disebutkan kecuali punya ilmu. Banyak orang punya di dunia ini. Banyak orang punya harta. Banyak orang punya anak, keturunan. Banyak orang punya jabatan. Banyak. Tapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bukan mereka. Orang yang berilmu yang disebutkan. Ini kemuliaan. Ini adalah keutamaan. Haitsu stajabu, tatkala mereka tentunya menjawab Allah dan menjawab Rasulnya ketika mereka diseru. Wa ahlul jahli fi somam, sementara orang yang bodoh berada dalam ketulian dari ilmu, dari kebaikan, dari keutamaan, dari petunjuk. Orang beriman mampu menjawab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tatkala mereka diseru kepada Al-Quran dan Sunnah. Sementara orang bodoh tetap berada di atas kebodohan mereka. Wa yashhaduna ala ahlil jahalati bil maula idza ijtama'u fi yaumi hasyrihim. Utama berikutnya beliau sebutkan di bait 51. Mereka, orang-orang yang berilmu, akan bersaksi terhadap orang-orang yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika mereka berkumpul di hari kiamat. Ini beliau isyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Agar supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Dan agar supaya Rasul menjadi saksi atas kalian. Nanti ketika kita berkumpul bersama seluruh umat manusia dari Adam sampai nanti yang terakhir, maka yang bersaksi atas mereka adalah umat Islam. Maka mereka telah taat dan menjawab para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul kita akan menjadi saksi untuk kita. Ini keutamaan orang yang memiliki ilmu menjadi saksi terhadap orang yang bodoh. Kemudian beliau kembali tegaskan di bait 52 dan kita sudah sampaikan ini haditsnya di pertemuan sebelumnya dari hadits Abu Darda. Kata beliau wal alimuna 'alal 'ubbadi fadluhum kal badri fadlan 'ala durriyi faqtanimi. Orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah, keutamaan mereka seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang yang ada di langit. Ini yang beliau katakan. Faktanim. Maka manfaatkan hidupmu. Iya. Manfaatkan sehatmu sebelum kamu sakit. Manfaatkan masa luangmu, waktu luangmu sebelum kamu sibuk. Manfaatkan masa mudamu sebelum kamu tua untuk belajar. Faktanim. Karena kelebihannya itu jauh kalau dibandingkan ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Ini perumpamaan disebutkan oleh Nabi SAW. Kita sudah pernah sebutkan haditsnya. Kata Nabi SAW, inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badr ala sairil kawakib. Sungguh keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang. Akan seluruh bintang. Atas seluruh bintang. Antum maklumi bersama bagaimana bulan bermanfaat. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Iya. Bagaimana keutamaan, kelebihan bulan. Dia menerangi langit dan juga menerangi bumi. Menerangi bumi. Maka demikian pula. Iya. Orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia menerangi yang lainnya di atas muka bumi. Setelah itu beliau bandingkan lagi, beliau katakan wa alimun min ulit taqwa asyaddu alal syaitani min alfi abbadin bijam'ihimi. Orang yang berilmu dan yang bertakwa lebih berbahaya atas syaitan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Satu alim itu dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Mana yang lebih berbahaya dan lebih menyusahkan syaitan? Itu adalah orang yang berilmu. Adalah orang yang berilmu. Kenapa bisa?
Kita maklumi bersama, disebutkan bahwa bintang itu fungsinya ada 3. Kalau bintang yang di langit bisa dipakai petunjuk dalam perjalanan ketika gelap, bisa dijadikan sebagai hiasan untuk langit, dan bisa dijadikan rujum, rajam untuk syaitan yang mau mencuri berita di langit. Itu fungsinya bintang. Ulama juga lebih daripada itu. Dia menjadi petunjuk di bumi, perhiasan di bumi, dan dia menjadi rujum juga untuk syaitan dan manusia. Kalau bintang hanya syaitan yang mencuri berita di langit. Kalau orang yang berilmu, dia menjadi perajam, pembela agama Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Lebih utama. Makanya beliau berkata di bait berikutnya, wa mautu qaumin kathiru addi aisaru min abrin yamutu musabun wasiul alam. Meninggalnya kaum yang banyak jumlahnya itu ringan daripada meninggalnya seorang alim. Itu musibahnya akan menimpa, rasa sakitnya akan menimpa seluruh alam. Antum bisa lihat dalam kehidupan ini, kalau ada orang awam meninggal, biasa. Paling yang tahu, yang sedih hanya keluarga dekatnya. Tapi kalau meninggal seorang alim, yang meninggal ada di Saudi, tapi yang sedih kita juga di Indonesia. Apa itu? Tandanya itu keutamaannya. Iya. Banyak ahli ibadah meninggal. Tapi beritanya tidak sama dengan ahli ilmu. Ini bedanya. Iya. Yang menunjukkan bahwa mereka manfaatnya lebih luas daripada ahli ibadah. Kemudian beliau berkata di bait 55, kama manafi'uhu fil alami tasa'at walisyayatini akrahun bimautihimi. Sebagaimana manfaatnya dalam alam sangat luas. Manfaatnya sangat luas. Antum bisa lihat, satu alim berada di suatu negeri, tapi ilmunya tersebar. Iya. Di berbagai macam negeri Islam. Satu alim. Manfaatnya luas. Makanya kesedihannya juga meluas. Ketika dia meninggal. Walisyayatini afrahun bimautihimi. Syaitan berbahagia dengan meninggalnya mereka. Meninggalnya ahli ibadah itu tidak sama meninggalnya ahli ilmu. Syaitan akan berbahagia kalau yang meninggal itu adalah orang yang berilmu. Kenapa? Karena dengan adanya orang yang berilmu, syaitan tidak ditaati. Syaitan tidak diikuti. Kemudian beliau berkata, tallahi lau alimu syai'an lama farihu lianna dzalika min a'lami hatfihimi. Belum bersumpah demi Allah, seandainya syaitan tahu sedikit saja dari keutamaan ilmu itu, mereka tidak akan berbahagia. Maksudnya gini,
kalau semua orang berilmu meninggal, berarti kan dunia akan habis. Kalau habis dunia, datang hukuman untuk mereka. Mereka kan sudah dihukumi, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kan begitu? Iya. Kalau seandainya dia tahu ini masalah, dia akan bahagia. Dia tidak akan bahagia, dia akan sedih juga. Tapi mereka adalah karena kebodohannya, mereka senang kalau ada orang berilmu yang meninggal. Maka demikian pula orang-orang bodoh yang lain. Lihat ahli bidah, kalau meninggal ulama sunnah, itu senangnya bukan main. Karena tidak ada lagi yang bantah bid'ah mereka. Itulah orang bodoh. Tapi seandainya mereka tahu bahwa dunia ini ada kalau masih ada ilmu, mereka tidak akan senang. Sebagaimana di hadis yang kita tulis telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ilmu ini akan diangkat sampai habis dari dada-dada manusia, sehingga hari kiamat akan bangkit di orang-orang atau makhluk yang paling buruk. Kemudian beliau berkata, sisa 3 bait lagi atau 4 ya. Kita selesaikan. Humur rujumu bihaqqin kulla mustarikin sam'an kasyuhbis sama a'dim bisyuhbihimi. Ini kita sudah sebutkan tadi. Mereka adalah rujum. Lemparan. Itu bintang, ini masih bintang. Tapi di sini belum singgung ulama. Tadi kan belum sebutkan fungsi bintang. Sebagai perajam syaitan. Para ulama ar-rujum bihaqqin. Mereka adalah rujum dengan hak. Kullu mustariki sam'an. Setiap yang mencuri pendengaran. Syuhbis sama. Seperti bintang-bintang ada di langit. A'dim bisyuhbihim. Betapa besarnya panah mereka. Karena mereka memanah yang sesat dari jin dan manusia. Li'annaha likilal jinsaini so'ibatun. Kenapa rujumnya ulama lebih? Karena panah mereka akan menimpa 2 golongan. Kalau di langit hanya 1, jin yang mencuri berita. Kalau ulama 2 langsung yang menimpa, yang akan tertimpa. Syaitanu insin wa jin duna ba'dihim. Yaitu syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Ini selain mereka. Ini keutamaan berilmu. Kemudian berikutnya beliau katakan, humul hudatu ila ahadis sabili wa ahlul jahli an hadihim tullu li jahlihimi. Mereka lah al-huda. Orang yang berilmulah. Al-hudatu ila ahadas sabil. Yang akan menuntun kita ke jalan yang lurus. Wa ahlul jahli an hadihim dallu li jahlihimi. Sementara orang-orang bodoh mereka sesat dari petunjuk mereka karena kebodohan mereka. Banyak orang bodoh tidak mau mengikuti mereka. Kenapa? Kebodohannya. Tidak mau ikut jalan yang benar, jalan para ulama karena kebodohannya. Ini selesai keutamaan orang berilmu. Mereka sebagai penuntun kita dalam kebaikan. Setelah itu beliau tutup di bait 60 dengan ucapan beliau, wa fadluhum ja'a fi nassil kitabi wa fil hadithi ashharu min narin ala alam. Dan keutamaan mereka orang berilmu itu datang dalam kitab dan hadis itu lebih terkenal daripada api yang berada di atas gunung. Lebih jelas daripada api yang berada di atas ketinggian.
Artinya keutamaan ilmu itu tidak samar lagi bagi kita. Tapi ini perlu sampaikan bimbab at-tadkir, saling mengingatkan. Karena kadang kita lupa kalau belajar itu banyak kebaikan. Bermajelis itu banyak manfaat. Kadang kita lupa. Maka banyak membaca hal-hal yang seperti ini akan mendorong kita untuk semangat lagi. Akan mendorong kita untuk lebih giat lagi belajar. Iya. Ini yang beliau sampaikan. Jadi beliau telah sampaikan kepada kita tentang keutamaan ilmu, ya, dari bait yang kita sudah baca dari awal sampai 60. Setelah itu baru belum masuk terkait dengan wasiat untuk para penuntut ilmu. Nubdah fi wasiyati thalibil ilmi, beberapa bait dalam wasiat untuk para penuntut ilmu. Nanti kita akan baca di pertemuan akan datang ini mulai dari bait 61 insyaallah. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.